Jika kepadatan terjadi, skema one way akan diterapkan mulai Kamis sore dari gerbang tol Palimanan hingga Cikampek. Pada Kamis siang, antrean hanya terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Dari data Jasa Marga, volume arus balik kendaraan menuju Jakarta meningkat sejak Rabu malam. Sementara itu di tol Jakarta Cikampek arah Jakarta sempat terjadi kepadatan di rest area kilometer 62. Polisi menerapkan skema buka tutup rest area untuk mengantisipasi kemacetan. Salah satu penyebab kemacetan adalah keluar masuk kendaraan di rest area kilometer 62. Kakor Lantas Polri melihat kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah yang kondisinya ramai lancar. Kakor Lantas memastikan peningkatan kendaraan arus balik akan terjadi mulai 6 Mei besok, sehingga akan diterapkan sejumlah rekayasa lalu lintas berupa kontraflow atau one way. Kita mulai akan diperkirakan naik pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei. Kami juga sudah mendapatkan arahan, kemarin mungkin rekan-rekan juga sudah melihat semua bagaimana Bapak Presiden juga memberikan solusi-solusi apa yang sebaiknya dikerjakan oleh masyarakat. Jumlah kendaraan yang diperkirakan akan kembali ke Jakarta berdasarkan angka perhitungan dari rekan-rekan di Jasa Marga sudah menunjukkan angka di atas rasio 1. Artinya kita harus intervensi dengan rekayasa lalu lintas kembali. Kita tidak bisa membiarkan. Saat meninjau tol Trans Jawa lewat udara, Kakor Lantas melihat tol belum terjadi kepadatan, sehingga rekayasa lalu lintas mengikuti perkembangan di lapangan. Namun akan benar-benar diterapkan mulai 6 hingga 8 Mei. Kita ke Jakarta, kontraflow ini dibuka hingga KM 47 atau jalan tol Jakarta Cikampek yang mengarah Jakarta, Ihsan dan juga saudara. Lalu kemudian untuk kendaraan yang mengarah ke Palimanan atau tol Trans Jawa ini yang saat ini dialihkan untuk ke jalur sebelah kiri untuk dapat melakukan transaksi di gardu tol satelit, Ihsan dan juga saudara, karena memang saat ini sudah melihat ada volume peningkatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta, jadi gardu tol utama ini kemudian dioptimalkan untuk dapat memfasilitasi jumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta, Ihsan dan juga saudara. Lalu kemudian kalau misalnya melihat dari data real time Jasa Marga hingga jam 3 sore tadi sudah ada sekitar 28.000 lebih kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama ini ke arah Jakarta, sementara yang ke arah Palimanan ini sudah mulai turun, ada 21.000 lebih kendaraan yang melintas, Ihsan dan juga saudara. Nah kemudian untuk mengetahui karena memang besok ini sudah mulai memasuki arus balik dan puncaknya diprediksi pada tanggal 8, maka sudah ada bersama saya Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwi Mawan Heru yang akan menjelaskan lebih detail, Ihsan dan juga saudara. Selamat petang Pak Heru, izin Pak, ini terkait evaluasi kemarin arus mudik agar tidak terjadi kepadatan lagi di arus balik dan juga antisipasinya untuk arus balik seperti apa Pak Heru? Oke Triksi, pertama arus mudik sampai dengan dari H-10 sampai dengan H1 itu sekitar 2 juta kendaraan meninggalkan Jakarta. Ya, itu kalau dilihat terhadap normal 2021 ada kenaikan sekitar 20%. Untuk arus mudik ini kita periodenya lebih panjang, Triksi. Jadi sampai dengan bisa 10 hari, orang pergi 10 hari sebelum Lebaran kan, dan distribusinya relatif lebih tersebar. Ya, ada yang keluar di Jawa Barat, Cirebon, keluar di Semarang, Jawa Tengah, ada yang sampai ke Surabaya, Jawa Timur. Kalau untuk arus balik ini nanti akan lebih pendek periodenya. Ya, 5 hari lah kira-kira ya, dari kemarin H1 sampai dengan H+5 itu di hari Minggu. Kami perkirakan kenaikannya puncaknya akan terjadi pada H+5 atau di hari Minggu. Nah, jadi memang kondisinya untuk arus balik ini akan lebih challenging karena periodenya lebih pendek, kemudian secara distribusi tujuan semuanya mengarah ke satu titik, yaitu kota Jakarta. Nah, berarti terkait antisipasinya seperti apa Pak? Kalau melihat memang sudah mulai merangkak pelan-pelan ya, meningkat volume kendaraannya ke arah Jakarta. Betul. Oke, jadi yang pertama ya saya informasikan untuk arus balik ini ya. Kita udah nambah satu tambahan lajur dari 62 sampai dengan 50. Kurang lebih sekitar 12 kilo. Itu tadinya 3 lajur ditambahin 1 lajur, jadi 4 lajur. Jadi udah nambah kapasitas. Kemudian
untuk yang dari arah Purbalenyi, ya, yang daerah Cipularang, itu kita juga akan buka jalur jalan tol fungsional. Itu ruas Jakarta Cikampek Selatan yang masih proyek. Ya, jadi dari titik di kilometer 76 itu bisa kita keluar masuk ke Sadang, itu sampai dengan Kutanegara, itu 8,5 kilo, itu lewat jalan tol fungsional ya, tapi memang harus diantisipasi sudah itu ngikutin jalan arteri 15 kilo sebelum masuk lagi di Karawang Timur. Ya, di jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, itu 2 ya untuk yang nanti arus balik. Dan juga yang lebih penting, kita sudah menghitung jasa marga. Ya, berapa sebenarnya kebutuhan kapasitas yang ada dibandingkan dengan volume lalu lintas yang akan sangat luar biasa tahun ini, ya. Nah, kuncinya adalah tentu rekayasa lalu lintas, ya. Kami informasikan kembali ini adalah diskresi kepolisian. Namun yang berbeda daripada saat arus mudik, rekayasa lalin saat ini kita akan setelah koordinasi dengan kepolisian ya, kita akan memperlakukan berdasarkan parameter yang sudah terukur. Maksud saya terukur gini, jika suatu luas ya itu sudah mencapai angka tertentu, itu menjadi suatu persyaratan untuk masuk ke one way. Saya berikan contoh, Kali Kangkung ya. Begitu kapasitas sudah 60% itu akan kita lakukan one way. Ya, sekali lagi ini diskresi kepolisian, tapi kita menghitungnya seperti itu. Jadi saya kasih contoh kalau Kali Kangkung 6.000. Kalau udah sampai 6.000 di Kali Kangkung itu one way. Mohon maaf, bukan 6.000, 3.500 ya, itu di Kali Kangkung. Kemudian selanjutnya di Palimanan. Kalau di Palimanan udah 4.000, itu juga akan dilakukan one way. Atau di Cikatama di sini. Kalau Cikatama ditambah Kalitama itu sudah 6.000, itu juga akan dilakukan one way. Jadi memang sekarang angka-angkanya sudah relatif terukur dan lebih pasti. Ya, nah memang kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk melengkapi informasi ini sebelum mereka melakukan perjalanan. Nah, kita bisa lihat saat ini bahwa memang sudah ada peningkatan. Tadi sudah disampaikan oleh Triksi ya, untuk lalin shift 1 saja sudah naik 120% dari Cikampek Utama ya, tapi kelihatannya kontraflow ya yang dari 747 ini masih cukup. Dan juga kita lihat di Kali Kangkung, kita lihat di Palimanan, kita lihat Cikatama, ternyata belum mencapai angka tadi. Jadi memang one way-nya belum kita lakukan. Nah, yang menarik, kami sebenarnya dari tadi sudah menyiapkan dari 70 ke 47 untuk one way. Nah, kami perkirakan bahwa menjelang petang, mulai petang itu nanti lalinnya akan terus naik. Sehingga nanti one way ini sudah siap, kan kita butuh clearance 2 jam, sehingga akan dilaksanakan. Tapi nampaknya sekarang ke sini masih agak malah nurun. Jadi kelihatannya masih banyak yang belum berangkat nih, gitu ya. Hitungan kami masih sekitar 1,5 juta kendaraan yang belum balik. Kami harap ini bisa segera balik sebelum puncak arus balik hari Minggu tanggal 8. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Heru untuk waktu dan informasinya. Ya, Ihsan, tadi diimbau juga untuk pemudik bahwa untuk melakukan arus balik sebelum puncak arus mudik. Lalu kemudian juga terkait rekayasa lalu lintas ditekankan lagi sifatnya situasional, baik waktu maupun juga lokasi. Jadi diimbau kembali lagi kepada masyarakat untuk melakukan pembaruan data terlebih dahulu atau mencari tahu terlebih dahulu apa saja perubahan yang sedang terjadi di jalan tol. Tol Cikampek baik arah Jakarta maupun Trans Jawa mulai beroperasi normal setelah pemberlakuan one way atau satu arah Jakarta dihentikan dini hari tadi. Antrean kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikampek pun kini hanya terjadi sesekali, sementara lalu lintas lepas gerbang tol Cikampek Utama sudah lancar tanpa hambatan berarti. Data arus kendaraan yang dari 4 tol menunjukkan arus balik terlewati yang terjadi pada Sabtu kemarin dengan lebih dari 170.000 kendaraan mengarah ke Jabodetabek. Maupun juga ke arah tol Trans Jawa, ini keduanya terpantau ramai lancar. Nah, memang masih ada sedikit antrian masuk ke dalam gerbang tol Cikampek Utama, namun ini sifatnya hanya sementara saja, Juno dan juga saudara, karena memang masih ada kendala dalam melakukan transaksi yang dialami dari pengendara itu sendiri. Akan tetapi selepas dari gerbang tol Cikampek Utama, arus lalu lintas ini terpantau kondusif atau sudah normal atau lancar, Juno dan juga saudara. Nah, jika melihat dari data Jasa Marga sendiri, memang saat ini pun sudah mulai menurun nampaknya volume arus balik ke arah Jakarta atau maupun ke tempat perantauan dari tol Trans Jawa atau dari arah timur. Jika melihat dari minggu malam, ini hanya ada sekitar 110.000 lebih kendaraan yang melintas di 2 gerbang tol, yakni gerbang tol Cikampek Utama dan juga gerbang tol Kalihurip.
utama, maksud kami Juno dan juga saudara. Nah, angka ini justru sudah menurun jika dibandingkan dengan puncak arus balik, yakni pada hari Sabtu yang ada lebih dari 170.000 kendaraan yang melintas. Jadi memang bisa dikatakan kalau hari ini sudah melewati puncak arus balik dan volume kendaraan terus-menerus menurun, Juno dan juga saudara. Lalu kemudian apakah pada hari ini jika arus lalu lintas ini sudah kembali normal dan lancar, kemudian rekayasa lalu lintas ini sudah tidak akan diterapkan lagi sama sekali? Tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada Kakor Lantas Polri, yakni Irjen Pol Firman Santiabudi, yang menuturkan bahwa jika memang masih ada kepadatan di beberapa titik, maka bisa saja rekayasa lalu lintas ini masih diterapkan, Juno dan juga saudara, karena masih ada petugas yang terus melakukan pemantauan hingga saat ini untuk mengecek seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas di jalan tol. Karena itulah yang menjadi acuan bagi kepolisian untuk mengambil diskresi atau mengambil tindakan penerapan one way ataupun kontraflow. Dan melihat dari skema-skema sebelumnya, jika terjadi kepadatan, langkah awal yang akan diambil adalah dengan membuka kontraflow terlebih dahulu. Lalu jika nanti kontraflow ini tidak dapat membendung atau tidak dapat mengurai kepadatan, barulah ini naik tahap menjadi pemberlakuan one way. Nah, ini sifatnya memang situasional, jadi masih terus dilakukan pemantauan, Juno dan juga saudara, terkait arus lalu lintas dan juga volume kendaraan yang ada di jalan tol saat ini. Akan tetapi, Juno dan juga saudara, dari evaluasinya, memang bisa dikatakan pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini cukup efektif untuk mengurai kepadatan dan juga kemacetan, dan dapat menampung atau mengakomodir kendaraan yang melintas di jalan tol, yaitu arus balik, maksud kami, Juno dan juga saudara. Karena memang jika tidak diberlakukan rekayasa sama sekali, maka sebenarnya jalan ini tidak dapat menampung karena hanya ada 3 lajur. Jadi ketika sudah ada pemberlakuan one way dan juga ada penambahan 1 lajur juga di KM 60 hingga KM 52, maka ini kapasitas jalan yang diperbanyak bisa menampung bisa mengakomodir volume kendaraan yang masuk untuk pulang ke tempat perantauannya masing-masing. Dan jika melihat dari data Jasa Marga sendiri, volume lalu lintas tertinggi dari arah timur ini pada saat pemberlakuan one way, yakni di gerbang tol Kali Kangkung ini bisa mencapai 5.000 kendaraan per jamnya, atau di gerbang tol Cikampek Utama dan Kalihurip ini bisa mencapai 9.000 lebih kendaraan per jamnya. Jadi bisa dikatakan dengan pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini cukup efektif dalam mengurai kepadatan dan juga dapat membantu arus lalu lintas pada saat arus balik Lebaran pada tahun ini, Juno dan juga saudara. Dan nampaknya memang dispensasi atau langkah yang diambil pemerintah seperti dengan memperpanjang hari libur hingga libur sekolah hingga tanggal 12 Mei ini juga cukup membantu arus kendaraan, ya Juno, karena ketika kami berbincang dengan Jasa Marga, memang tanggal masuk sekolah ini juga mempengaruhi dengan arus lalu lintas di jalan tol. Jadi salah satu langkah yang diambil pemerintah seperti memperpanjang hari libur, kemudian juga mengizinkan pekerja untuk bekerja dari rumah, dan imbauan untuk tidak melakukan arus balik secara bersamaan, ini nampaknya juga terjadi, sehingga volume kendaraan ini hanya terjadi pada puncaknya, yaitu pada hari Sabtu kemarin yang benar-benar peak dan terjadi kepadatan. Akan tetapi selepas dari hari Sabtu tersebut hingga hari Senin pagi ini, arus kendaraan sudah mulai menurun, melandai, dan juga menjadi normal kembali. Kami sudah konfirmasi kepada Kakor Lantas, yaitu Irjen Pol Firman Santiabudi, bahwa petugas masih akan melakukan pemantauan hingga saat ini, karena memang masih dipecah arus baliknya atas dasar imbauan dari pemerintah juga agar tidak melakukan arus balik secara bersamaan. Maka petugas pun masih melakukan pemantauan sampai saat ini, dan nanti seperti apa pantauannya di lapangan dan jika masih ada kepadatan, barulah akan dilakukan rekayasa lalu lintas seperti one way atau kontraflow. Tapi yang langkah pertama yang akan diambil adalah kontraflow terlebih dahulu untuk dapat mengurai kepadatan. Lalu jika dirasa sudah bisa, maksud kami jika dirasa ini masih belum cukup memberlakukan kontraflow, baru dinaikkan tingkatnya menjadi pemberlakuan one way, Juno dan juga saudara.